Pria gendut ini memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuan yang dilatih oleh setiap klonnya akan diumpan balik ke tubuh aslinya. Bagaimana rasanya menjadi yang terkuat di dunia hanya dengan berbaring? Suatu hari di tahun 2023, portal dan monster yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit. Hal ini menyebabkan lebih dari setengah populasi dunia meninggal. Karena negara sangat membutuhkan orang-orang berbakat untuk melawan invasi monster. Sebuah proyek yang disebut Rencana Kebangkitan dimulai. Tujuannya adalah untuk memungkinkan lebih banyak warga sipil mencapai kebangkitan. Dan karakter utama kita, Jong Sang-woo, cukup beruntung terpilih untuk berpartisipasi dalam upacara kebangkitan. Lubang cacing di depan ini adalah kunci kebangkitan orang biasa. Seorang gadis baru saja membangkitkan kekuatan Phoenix Api. Guild yang tak terhitung jumlahnya, berlomba-lomba untuk menawarkannya tempat, dan Sang-woo, yang juga menjalani transformasi, segera didekati oleh senior guild. Ganteng, coba lihat bakat apa yang kamu bangkitkan. Mendengar ini, Sang-woo membuka panel atributnya dengan penuh harapan, tetapi menemukan bahwa tidak hanya atributnya lemah, bakat yang dibangkitkannya juga merupakan jutu klon yang tidak berguna. Tetapi siapa sangka, senior yang baru saja memohon padanya mengubah sikapnya. Si gendut, minggir sana. Kamu menghalangi pandanganku. Badannya sangat besar, menghalangi pandanganku melihat orang lain. Merasakan kerasnya kenyataan, Sang-woo pulang ke rumah dan dengan enggan membuka skillnya. Mana mengalir terus-menerus di dalam tubuh Sang-woo. Saat Sang-woo berteriak, keluarlah. Seberkas cahaya melintas dari tubuhnya. Seorang anak laki-laki yang identik dengan Sang-woo muncul entah dari mana. Melihat klon yang telanjang di depannya, suasana menjadi canggung. Sang-woo buru-buru mencarikan pakaian untuknya. Untuk menguji kesetiaan klonnya, Sang-woo menyuruhnya untuk jongkok dan berdiri berulang kali. Hasilnya melebihi harapannya. Apapun yang dipikirkan Sang-woo, klon tersebut mengikutinya. Dengan petunjuk sistem, Sang-woo secara tidak sengaja menemukan bahwa dia juga bisa menjadi lebih kuat seiring dengan latihan klonnya. Seminggu kemudian di taman, seorang pria muda dengan overall telah berlari terus-menerus sejauh 7.250,7 km. Bahkan pria berotot yang datang untuk berlatih pun bertanya-tanya, apakah anak muda ini baru saja putus? Pria muda ini adalah klon Sang-woo. Sejak Sang-woo membangkitkan klonnya, dia telah mengendalikan klonnya untuk berlatih tanpa henti. Berkat dia, Sang-woo dengan senang hati menyaksikan berat badannya turun 150 kg. Tanpa melakukan apapun, fisiknya terus menguat. Dengan menyiksa klonnya selama ini, Sang-woo telah belajar banyak tentang klonnya. Kerusakan dan rasa sakit yang diderita klon tidak akan diumpan balik ke tubuh aslinya. Tetapi jika kerusakan yang diderita klon melebihi batasnya, ia akan secara otomatis dipanggil kembali. Atribut yang diperoleh dari latihan juga akan diterapkan pada tubuh asli dan semua klon. Dan tubuh asli dapat mengontrol klon terlepas dari jarak. Hanya dalam 2,5 bulan, kemampuan dan atribut Sang-woo meningkat pesat. Namun, saat Sang-woo mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik di masa depan, sebuah tagihan tiba-tiba dikirim ke ponselnya, karena pengeluarannya yang tidak terkendali akhir-akhir ini. Jika dia tidak segera mencari uang, dia benar-benar akan mati kelaparan. Memikirkan hal ini, Sang-woo bergegas mencari pekerjaan. Segera, pekerjaan bongkar muat menarik perhatiannya. Pekerjaan yang memungkinkannya untuk melatih tubuh dan menghasilkan uang. Sangat cocok untuknya. Saat Sang-woo menelepon nomor rekrutmen, yang mengejutkannya adalah, orang di seberang telepon ternyata pamannya. Mendengar Sang-woo sedang mencari pekerjaan, pamannya dengan antusias mengajak Sang-woo ke rumahnya untuk mengajar putrinya. Melihat saldo ponselnya yang menyedihkan, Sang-woo berpikir sejenak lalu menyetujuinya. Sesuai perjanjian tadi malam, pembayaran penuh 3.450 yuan. Sang-woo datang lebih awal ke rumah pamannya. Namun, baru sampai di depan pintu, dia mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah. Sepertinya Mimi sedang mengeluh pada ayahnya. Mengapa ayahnya mencarikan guru les privat tanpa persetujuannya? Sang-woo yang sedang asyik menguping di luar pintu, ketahuan oleh pamannya yang membukakan pintu. Melihat Sang-woo yang terjatuh, wajah Mimi langsung memerah. Dalam percakapan selanjutnya, Mimi berubah dari sikapnya yang manja dan keras kepala. Dengan wajah memerah, dia bergumam, kenapa tidak hujan ya? Paman dan bibinya yang berada di samping juga terlihat senang. Akhirnya ada seseorang yang bisa mengendalikan putri mereka. Melihat suasana canggung, pamannya segera mencari alasan untuk pergi. Setelah mengetahui kelemahan Mimi dalam belajar, Sang-woo mengajak Mimi belajar biologi selama 2 jam. Waktu yang menyenangkan selalu singkat. Setelah sampai di rumah dan mengenang sejenak, Sang-woo kembali fokus untuk mencari uang. Karena hanya dengan bekerja kasar dan mengajar les privat tidak akan membuatnya kaya. Duduk di depan komputer, Sang-woo membuka forum hunter terbesar di negara itu. Strategi Dongdaeon, rekrutmen tim,
Daftar keterampilan, jual beli. Ketika dia melihat hadiah 1 miliar untuk satu keterampilan biasa, dia sangat terkejut, dan itu baru permulaan. Di toko, setiap keterampilan bernilai miliaran. Harga, 400, karena pengeluaran Hunter begitu tinggi. Pendapatan Hunter seharusnya juga sangat tinggi. Setelah mencari tahu, tanggal 15 April tahun 2021, pukul 15.15. Sangwoo tercengang melihat pendapatan dan hak istimewa Hunter yang tinggi. Laporan rahasia, politik, ekonomi, sosial. Setelah melihat semua ini, Sangwoo tidak bisa menahan kegembiraannya, dan segera pergi ke Guild Hunter. Siapa sangka keputusan ini akan mengubah hidupnya. Sesampainya di Guild Hunter, Sangwoo sepertinya diberkati Dewi Fortuna. Tidak hanya lulus semua ujian Hunter dengan mudah, menjadi Hunter terdaftar peringkat F. Dia juga bertemu dengan pria yang akan mengubah hidupnya. Selamat atas kelulusan ujian Hunter Anda. Nama saya Kang. Saya seorang agen Hunter. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat membantu Anda di masa mendatang. Namun, Sangwoo tidak menghiraukannya, karena sistem mengirimkan notifikasi. Selamat, Jutu Cloning tuan rumah telah mencapai level 2. Saat ini dapat memanggil 2 unit individu. Sangwoo yang bersemangat hanya meninggalkan pesan saya akan menghubungi Anda nanti. Lalu pergi, hanya menyisakan Kang yang menangis dan berteriak. Sayangku, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Sesampainya di rumah, Sangwoo tidak bisa lagi menahan kegembiraannya, dan segera memanggil kedua klonnya, memulai rencana jahatnya. Namun, ada yang senang, ada pula yang susah. Kang yang bekerja keras seharian pulang dengan tangan kosong. Setahun yang lalu, dia adalah agen top. Dia jatuh karena tidak mau berkompromi dengan mantan petinggi. Meskipun dia mempertahankan prinsipnya, dia diblokir oleh guild. Sudah 6 bulan dia tidak mendapatkan klien. Saat Kang berpikir untuk menyerah, kebaikannya akhirnya mendapatkan balasan. Sangwoo menerima telepon dari Kang, pria yang mengambil kartu namanya siang tadi. Mereka berdua segera bertemu di sebuah kafe. Dalam percakapan mereka, Kang mengetahui kalau Sangwoo memiliki keahlian cloning tingkat F. Tetapi bukannya meremehkan, Kang malah memberikan saran dan rekomendasi. Rekomendasi pertama adalah tempat berburu slime. Meskipun monster itu mengeluarkan cairan asam dan gas beracun saat mati, asalkan memakai pakaian pelindung dan masker gas, tidak akan ada bahaya dalam waktu singkat. Rekomendasi kedua adalah tempat berburu kelinci bertanduk. Dengan perlindungan dinding, berburu di sana cukup aman. Namun, kekurangannya adalah kelinci bertanduk sangat lincah dan cukup sulit diburu. Selanjutnya adalah tempat berburu tikus raksasa. Mendengar itu, Sangwoo memotong ucapan Kang. Tempat yang Anda rekomendasikan semuanya bagus. Dan saya juga puas dengan bagi hasil penjualan peralatan. Dengan agen setulus Anda, saya bersedia menandatangani kontrak. Mendengar itu, Kang langsung bertanya, tempat berburu mana yang ingin dituju Sangwoo terlebih dahulu. Namun tiba-tiba, sebuah tangan menahan kontrak tersebut. Tidak perlu repot, maksud saya kedua tempat itu bagus adalah, saya ingin berburu di kedua tempat secara bersamaan. Melihat dua orang yang identik di hadapannya, Kang menjadi bingung. Karena baik dari catatan kemampuan khusus, maupun orang-orang dengan kemampuan cloning yang pernah ia temui, keahlian mereka semuanya terlihat keren. Tetapi memiliki satu kelemahan fatal. Cloningan mereka hanyalah ilusi. Itulah mengapa keahlian cloning hanya dinilai tingkat F. Dan dalam tim, cloningan hanya bisa digunakan sebagai umpan untuk memancing monster. Sejauh ini, Sangwoo adalah satu-satunya orang yang dapat memanggil cloningan. Melihat Sangwoo yang sedang minum kopi, Kang sangat terkejut. Aku benar-benar bertemu dengan anak jenius 1/1 miliar. Melihat Kang yang bersemangat, Sangwoo mengajukan pertanyaan. Apakah ia bisa memasuki tempat berburu yang berbeda secara bersamaan? Kang dengan semangat mengatakan, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ia bisa mengajukan permohonan khusus untuk Sangwoo. Mereka kemudian berjanji untuk bertemu 2 hari lagi. 2 hari kemudian, Kang dengan tidak sabar membawa Sangwoo ke guild pemburu. Karena kasusnya yang khusus, Sangwoo harus menandatangani setumpuk perjanjian kerahasiaan. Padahal orang lain hanya perlu menandatangani 1 lembar. Setelah susah payah menyelesaikan pengisian formulir, Sangwoo didesak oleh peneliti yang bersemangat memanggil cloningannya. Dengan kilatan cahaya, pengambilan data identitas selesai. Profesor tua itu dengan penuh minat mengamati cloningan di hadapannya. Melihat tatapan mesum si kakek yang semakin menjadi-jadi, Sangwoo segera menarik cloningannya dan kabur dari tempat itu. Di sebuah pusat kebugaran, seorang pemuda telah berlatih selama 2,5 hari tanpa makan dan minum. Meskipun darah membasahi kain pembalut tangannya, ia tidak mengeluh sedikit pun, hingga ia menerima sebuah panggilan telepon. Suara memerintah terdengar dari seberang sana. Nomor 1, kembalilah. Ada pekerjaan. Di tempat berburu slime, cairan beracun berceceran di mana-mana. Sangwoo
yang baru saja menyelesaikan tugas pengumpulan, keluar sambil terus mengeluh betapa melelahkannya pekerjaan itu. Kang memberitahu Sang Wo bahwa jika berlatih di sini, setiap hari harus memakai baju pelindung tebal ini. Sang Wo melihat sarung tangannya yang terkorosi oleh racun, dan menyadari bahwa ini tidak cocok untuk orang malas sepertinya. Lalu dia menoleh ke arah nomor 2 di belakangnya. Pekerjaan yang melelahkan dan berbahaya seperti ini kuserahkan padamu gelombang nomor 2 gelombang. Kemudian dia melemparkan semua perlengkapannya ke nomor 2. Melihat punggung nomor 2 yang teguh, Sang Wo meneteskan air mata kesedihan. Lalu dia berbalik dan berkata kepada Patua Kang, "Kalau begitu, ayo kita berangkat ke tempat berburu kelinci bertanduk sekarang." Tak lama kemudian, Sang Wo dan Patua Kang tiba di tempat berburu kedua. Setelah menyewa senjata sebentar, Sang Wo mengikuti Patua Kang ke titik berburu kelinci bertanduk. Patua Kang di sampingnya bertanya dengan ragu apakah Sang Wo percaya diri. Sang Wo menjawab bahwa dia mendapat nilai sempurna dalam ujian menembak di ujian pemburu sebelumnya. Pas susahnya berburu kelinci bertanduk bodoh seperti itu. Kemudian dia mengangkat senjatanya dan bersiap untuk memulai perburuan hari ini. Setelah membidik, Sang Wo dengan tegas menarik pelatuknya. Tapi siapa sangka kelinci bertanduk yang seharusnya bodoh, dengan mudah menghindari peluru Sang Wo. Dalam sekejap mata, waktu berlalu hingga malam hari. Sang Wo masih belum mengenai satu kelinci bertanduk pun. Sang Wo yang frustrasi, setelah berpikir sejenak, kembali memutuskan untuk tidak menjadi manusia. Dia memerintahkan nomor 1 di sampingnya. "Kalau kena, kirimkan aku SMS angka 1. Lalu dia pulang sendiri. Saat dia perlahan tertidur, ponsel di sampingnya bergetar. Terlihat ponselnya terus menerima SMS dari nomor 1. Keesokan paginya, Patua Kang menerima telepon. Karena nomor 1 telah berburu selama 24 jam terus-menerus. Kelinci bertanduk yang dibunuhnya menumpuk seperti gunung dan menghalangi jalan. Dia, sebagai manajer, harus datang dan menghentikannya. Mendengar itu, Patua Kang segera bergegas ke tempat berburu. Di sisi lain, Sang Wo yang baru bangun tidur, tercengang melihat ponselnya. Sementara itu, Patua Kang kewalahan, karena nomor 2 kembali bermasalah. Nomor 2 di depannya terus-menerus menyemburkan darah dari hidung dan mulutnya. Dan di sampingnya terdapat darah slime yang bahkan puluhan orang mungkin kesulitan untuk mengumpulkannya. Melihat itu, dia segera menelepon Sang Wo. "Gawat, ada masalah,"